Cincin pertunangan, bab 93. Yuki ingin mengejarnya, tetapi teleponnya berdering. Telepon masuk dari Rena. Yuki buru-buru mengangkat. Belum sempat menjawab, sudah mendengar teriakan Rena di telepon. "Yuki, kamu kemana saja? Hubungi kamu berkali-kali tidak diangkat." Yuki melihat Stephen dan Betty yang sudah menjauh. Menarik napas dan menyambung berbicara. "Kak, aku di klinik mau kontrol kandungan. Tadi siang kamu telepon aku tidak sempat jawab. Aku telepon balik tidak tersambung lagi. Cari aku ada apa? Kamu bisa santai ya. Ayahmu sudah mau mati." Rena menyampaikannya dengan tergesa-gesa. "Apa? Mengapa kondisi ayah bisa tiba-tiba memburuk? Kemarin kamu bilang semua baik-baik saja." Yuki bertanya sambil gemetaran karena tegang mendengar kondisi ayahnya. "Kamu tanya aku tanya siapa? Sekarang yang penting ayahmu harus opname lagi. Cepat transfer uangnya," kata Rena. "Waduh, bagaimana sekarang? Uangku tidak banyak lagi. Kak, yang ratusan juta apa sudah habis?" Yuki bertanya. "Ayah sudah operasi. Kemarin transfer ratusan juta, itu hanya buat biaya kontrol. Bagaimana mungkin begitu cepat sudah habis?" "Ya iyalah. Obatnya mahal. Biaya rumah sakit juga mahal. Duitnya sudah habis dari kemarin-kemarin." Rena berbicara dengan santainya. "Itu masih ada perhiasanku. Kamu jual saja jadikan uang, Kak." Mendengar uang ratusan juta sudah habis, Yuki juga jadi hilang akal. "Perhiasan? Sudah kujual juga," jawab Rena. "Bagaimana mungkin uang habis secepat itu?" tanya Yuki. Rena menjawab dengan nada marah. "Maksud kamu uangnya aku korupsi? Terserah saja kamu. Ayah kamu kok. Tidak masalah buat aku kalau ayahmu hidup atau mati." "Maaf Kak, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku minta maaf." Yuki sekarang membutuhkan Rena untuk menjaga ayahnya. "Kamu cepat transfer uangnya. Ayahmu tidak bisa menunggu lama." Rena mendesaknya terus-menerus. "Aku sungguh tidak ada lagi uang, Kak." Yuki menangis karena tegang. "Oh ya, aku ingat, kamu ada cincin yang mahal itu kan? Cincin sapir itu loh, kasih saja ke aku. Nanti aku jual biar cepat jadi uang." Rena berusaha merayu Yuki untuk menyerahkan cincin sapir itu. "Sapir?" Yuki menaruh di saku celananya. Hati masih ragu memberinya atau tidak. Cincin ini satu-satunya yang paling berharga. Rencananya ini untuk persiapan untuk biaya membesarkan dan pendidikan anaknya nanti. Tetapi sekarang harus dijual untuk pengobatan ayahnya. "Coba lihat, apa kamu suka?" Seolah-olah masih terdengar suaranya Rehan. Saat ini tiba-tiba Yuki merasa sesungguhnya Rehan bukan orang jahat. Setidaknya dia tidak pernah pelit memberikan perhiasan mahal untuk kekasihnya sebagai hadiah. Ini sudah membuktikan kalau dia memang royal. Dan pria royal yang selalu memberi barang mahal tidak mungkin orang jahat.
Halo Yuki, kamu masih mendengarku tidak? Jeritan Rena membangunkan Yuki dari masa lalunya. Ya, iya kak. Jangan marah kak. Nanti malam kakak ambil cincinnya di tempatku ya. Jawab Yuki, khawatir kalau Rena menolak membantunya untuk menjaga ayahnya. Oke, ketemu nanti malam. Rena menutup telepon dengan senang. Di kasino, ruang eksekutif, terlihat Agus bersama Rena yang sedang berpoya-poya dengan uang simpanan Yuki. Agus yang merasa kurang nyaman berkata, "Ren, sepertinya tidak baik kamu membohongi Yuki kalau ayahnya masih di rumah sakit. Sedangkan ayahnya sudah meninggal. Suatu hari Yuki mengetahuinya, pasti dia akan membencimu seumur hidup." Rena dengan gayanya bos besar berkata, "Selama dia tidak tahu, biarkan saja. Suatu saat dia tahu bilang aja karena dia kabur, Rehan marah, menyuruh orang menghabisi ayahnya. Tidak ada hubungannya denganku." Agus menggeleng-gelengkan kepala sambil menarik napas, lalu berkata, "Yuki sudah memberikan kamu uang yang begitu banyak supaya kamu menjaga ayahnya. Seharusnya kamu tidak menipu dia. Kamu jangan berjudi terus dong. Harta lebih banyak juga habis kalau berjudi begitu." Rena melirik Agus dengan matanya yang besar. "Memangnya kamu kira aku mau menipu dia? Itu semua kesalahan Rehan. Seharusnya operasi itu berhasil, tetapi Rehan menghentikan biaya pengobatan karena Yuki kabur. Makanya ayahnya meninggal. Rehanlah pembunuh ayahnya. Aku tidak memberitahu Yuki karena khawatir dia akan sedih. Mengapa menjadi aku yang menipu dia?" Agus menjawab dengan gemas. "Rena, Yuki memberi kamu uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Tetapi mengapa kamu tidak mau mengeluarkan uang itu untuk pengobatan? Yang membunuh ayahnya itu bukan Rehan, tetapi kamu." Rena membalas dengan tatapan marah. "Agus, diam. Jangan sembarangan bicara. Yang membunuh ayahnya Yuki itu Rehan, titik. Kalau kamu bicara lagi yang bukan-bukan, kita putus saja." Agus yang tidak berguna itu melihat Rena mulai marah, langsung merayu. "Ya, iya sayang, jangan marah ya. Rehan pembunuhnya. Tidak ada hubungan dengan kamu." Mereda emosinya Rena dan dia tersenyum, menarik tangan Agus sambil berjalan menuju pintu keluar. "Ayo, kita cari pembeli cincinnya. Nanti aku kembali mau balik modal." Niat Agus untuk menasehati Rena jangan berjudi lagi, tetapi takut dia akan marah lagi. Dia pun menelan kata-katanya itu. Di apartemen eksekutif, desain yang sederhana tetapi elegan, terdengar suara manja Betty. "Steve, model ini semua aku tidak suka." Sambil menunjuk buku contoh cincin nikah yang di atas meja. Tidak ada satupun yang menarik. Stephen memijat-mijat kepalanya, kelihatan lelah sekali. "Ini desain dari beberapa toko perhiasan. Kamu sudah menolak semuanya. Betty, kamu terlalu rewel." Teguran halus Stephen tidak membuat orang menjadi tersinggung. Betty mendekat dan merangkul lehernya sambil duduk di paha Stephen. "Ini buat cincin pernikahan kita. Pastilah harus pilih yang terbaik. Ini peristiwa besar. Apakah kamu tidak bisa mengabulkan keinginanku ini?"
Stephen tersenyum dan berkata, "Bisa, nanti aku menyuruh orang untuk mencari lagi. Semoga bisa dapat yang terbaik." Stephen memasang iklan di beberapa koran ternama untuk mencari perhiasan langka yang unik. Rena yang sedang sarapan dan melihat iklan itu di koran, langsung dia menelpon dengan suara luar biasa girangnya. "Gus, kabar baik. Kita bisa kaya nih." Agus mengantar bos ke kantor. Sekarang sedang santai duduk di ruang supir. Panggilan telepon masuk dari Rena. Setelah mendengar perkataan Rena, Agus bertanya dengan semangat juga. "Ada apa? Dapat undian harapan ya?" Rena menjawab sambil tertawa. "Lebih baik daripada dapat undian. Cincin itu sudah ada pembelinya. Ada iklan di koran. Presdir Stephen Group ingin membeli perhiasan langka dan unik dengan harga tinggi. Perhiasan kita ini sungguh langka loh." Kepala Agus hampir meledak mendengar kata-kata Rena. "Rena, apa kamu sudah gila? Kamu tidak tahu ya, Presdir itu akan menikah dengan siapa?" Rena menjawab dengan ragu. "Bukankah menikah dengan Betty, putrinya wali kota? Memangnya kenapa?" Agus menarik napas panjang dan berkata, "Pesta pernikahan putri wali kota pasti banyak mengundang tamu-tamu penting. Rehan pasti diundang. Bentuk cincin itu begitu langka dan unik. Kalau Rehan melihatnya pasti langsung mengenali cincin itu yang dia hadiahkan untuk Yuki. Kalau sampai ditelusuri dan terbongkar, tamatlah kita." Rena tertawa lepas. "Itu masalah kecil. Setelah dapat uangnya, bayar hutang judi, sisanya kita bawa ke luar negeri. Memangnya kekuasaan Rehan sampai ke luar negeri? Apa dia bisa menangkap kita sejauh itu?" Hati Agus tergoyah juga. "Setelah dapat uangnya, kamu sungguh ingin pergi jauh bersamaku dan berjanji berhenti untuk berjudi?" Rena berusaha merayu Agus. "Iya dong, nanti kita hidup tenang di luar negeri. Kita menikah dan akan punya anak. Bukankah kita bisa hidup bahagia?" Agus menjawab dengan sedikit ragu. "Rena, aku harap kamu jangan membohongiku. Sekarang bos Rehan masih sangat mempercayaiku. Kalau sampai dia tahu aku sudah mengkhianatinya, aku bisa dikubur hidup-hidup." Stephen sudah ke kantor. Betty menonton TV siaran program anak-anak. Bibi menghampirinya. "Non, di luar ada seorang ibu ingin bertemu. Katanya membaca iklan mencari perhiasan langka. Dia ingin menunjukkannya." "Perhiasan langka?" Mata Betty langsung berbinar. "Cepat, suruh dia masuk." Rena sambil tersenyum mengikuti Bibi masuk ke dalam. Melihat rumah yang penuh dengan barang mewah, dalam hatinya berpikir akan menaikkan lagi harga jualnya. "Silahkan duduk. Katanya kamu ada perhiasan langka." Betty menyapa dengan sopan. Di depan orang banyak, dia selalu tampil seperti orang terhormat dan sopan. "Iya, aku ada cincin yang indah dan langka. Kamu pasti suka." Dengan hati-hati, Rena mengeluarkan kotak cincin. Begitu melihat kotaknya, wajah Betty langsung hilang senyumnya. Dengan kotak murahan begitu, bagaimana mungkin isinya perhiasan langka?
Sesungguhnya kotak ini sudah ditukar Rena dengan kotak biasa. Betty menggerutu dalam hati. Kotak murahan begitu, pasti isinya juga murahan. Menghabiskan waktu saja. Melihat perubahan wajah Betty yang sedikit menghina, hati Rena sedikit tegang. Memang orang kaya sudah biasa melihat barang langka. Maka itu, perhiasan ini juga dianggap biasa. Bergegaslah Rena membuka kotak itu. Mudah-mudahan isinya bisa memberikan kejutan kepada nona ini. Nona Betty, ini cincin yang ingin aku tunjukkan. Coba kamu lihat. Rena mengeluarkan cincinnya dan meletakkan di atas meja.